Halo, di video kali ini saya akan menjelaskan decision tree dari machine learning. Bagaimanakah konsep decision tree? Konsep decision tree adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Jadi dari data diubah menjadi decision tree, lalu kita bisa menentukan bagaimana rule-nya. Jadi di studi kasus yang soal pertama ini, sudah saya siapkan data uji coba sebanyak 12 data dengan elemen waktu, paket, frekuensi, prioritas, dan gangguan. Dari setiap elemen ini, nanti kita akan mencari entropi tiap elemen. Untuk rumus entropi adalah sebagai berikut ini. Nah, untuk ini sudah kita pisah elemennya sesuai dari waktu, frekuensi, paket, dan prioritas. Di waktu ada waktu pendek, waktu panjang. Di frekuensi ada rendah, sedang, tinggi. Paket ada besar, ada paket kecil, dan prioritas rendah dan tinggi. Semua data ini didapatkan dari data utama ini, data uji coba. Lalu untuk jumlah ini kita dapatkan dari mana? Jumlah ini kita dapatkan dari data uji coba yang pada sebelumnya. Jadi waktu pendek dengan gangguan-gangguan itu ada berapa jumlahnya? Ada 3. Dicari dari sini. Waktu pendek dengan gangguan. Ada 1, 2, 3. Ya, dan seterusnya. Untuk frekuensi juga sama, untuk mencari jumlahnya juga seperti itu, paket juga, dan prioritas juga. Nah, setelah kita membagi data setiap elemen, kita akan mencari Q1 dan Q2 nya. Jadi sebelum untuk mencari entropi, kita harus menentukan entropi tiap elemen waktu pendek dan waktu panjangnya. Jadi untuk mencari rumus Q1 yaitu minus 3/4. 3 ini didapatkan dari jumlah waktu pendek dengan gangguan per 4. 4 ini didapatkan dari jumlah waktu pendek. Jadi di sini waktu pendek ini jumlahnya ada 4. 3 ditambah 1 jadi sama dengan 4. Log 2, 3 didapatkan dari waktu pendek dengan gangguan, lalu 4 didapatkan dari jumlah waktu pendek. Minus 1/4. 1 ini didapatkan dari jumlah waktu pendek dengan gangguan normal, dan per 4, 4-nya didapatkan dari jumlah total waktu pendek. Log 2, 1/4 sama 1/4 ini, 1 ini didapatkan dari jumlah waktu pendek dengan gangguan normal, dan per 4, 4-nya didapatkan dari jumlah waktu pendek. Setelah kita hitung dengan rumus tersebut, ditemukan angka 0,81. Untuk cara Q1 ini berlaku juga untuk cara Q2. Q2 ini untuk mencari waktu panjang. Ya, untuk mencari waktu panjang. Setelah itu, setelah ketemu Q2-nya 0,95, baru kita akan mencari entropinya. Nah, untuk mencari entropi, rumusnya itu sama dengan ini. Ya. Jadi, ini 4. 4 ini dapatkan dari sini, jumlah waktu pendek per 12. 12 didapatkan dari jumlah waktu pendek dan waktu panjang. Ini waktu panjangnya ada 8 dan waktu pendeknya ada 4. Jadi totalnya 8 tambah 4 sama dengan 12. Dikali 0,81. 0,81 didapatkan dari perhitungan Q1 plus 8 per 12. 8 ini didapatkan dari jumlah waktu panjang per 12 didapatkan dari jumlah total waktu pendek dan waktu panjang. Dikali 0,95. 0,95 ini didapatkan dari Q2 sama dengan 0,91. Nah, 0,91 ini adalah hasil entropi untuk elemen waktu.
Dan cara ini berlaku untuk elemen-elemen lainnya ya, yaitu elemen frekuensi, paket, prioritas. Setelah ketemu semuanya, kita akan melihat mana entropi yang paling kecil. Kita mencari data angka entropi yang paling kecil untuk menentukan root dari dari decision tree ini. Jadi dari 4 elemen ini yang paling kecil adalah elemen waktu, yaitu 0,91, sehingga didapatkan root seperti ini. Waktu dengan pendek dan panjang. Lalu kita mencari entropi di elemen waktu pendek. Jadi kita mencari entropi di waktu pendek dan waktu panjang. Di waktu pendek ini ada elemen paket, frekuensi, dan prioritas. Kita hitung satu persatu elemen paket, elemen frekuensi, elemen prioritas, dan kita temukan, kita cari mana yang terkecil, yaitu elemen dari frekuensi. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk mencari frekuensi, elemen di frekuensi. Di frekuensi ini yang dengan waktu pendek terdapat frekuensi sedang. Jadi kita cari di data ini mencari elemen paket dan elemen prioritas. Elemen paket dan elemen prioritas. Kita cari mana yang terkecil. Oh, ternyata yang terkecil dari elemen prioritas nih. Itu untuk yang tree dari elemen waktu pendek. Nah, sekarang kita mencari elemen di waktu panjang. Di waktu panjang juga sama, ada elemen paket, frekuensi, prioritas. Kita hitung entropinya. Jadi kita cari mana yang terkecil. Yang terkecil dari paket. Jadi untuk selanjutnya kita akan mencari paket, mencari entropi di elemen paket. Di waktu panjang ini kebetulan paketnya berisi kecil semua, jadi kita mencari elemen di frekuensi dan elemen di prioritas. Dari kedua elemen ini kita cari mana yang entropinya paling kecil, yaitu di prioritas, yaitu 0,40. Sehingga dari perhitungan entropi yang tadi kita bisa menentukan urutan dari tree tersebut. Jadi yang pertama adalah waktu, terus di waktu pendek dan waktu panjang. Di waktu pendek yang terkecil tadi adalah frekuensi, lalu di waktu panjang juga sama, frekuensi dan menghitung prioritas, baru menghitung paket. Sehingga didapatkan rule seperti ini. Dan untuk studi kasus yang kedua sama, sudah saya siapkan data uji coba sebanyak 15 data. Di sini ada elemen usia, kelamin, merokok, olahraga, dan jantung. Jadi dari beberapa kemungkinan ini kita bisa menentukan apakah dia terkena serangan jantung atau tidak. Caranya sama dengan soal yang nomor 1 tadi. Kita di setiap elemen tadi, usia, kelamin, merokok, olahraga, kita hitung entropinya. Di sini yang ditemukan yaitu yang terkecil adalah entropi dari kelamin. Entropi kelamin, sehingga entropi kelamin menjadi root dari decision tree ini. Lalu dari kelamin kita lihat, kita cek ini untuk yang data pria, kita cari elemen usia, merokok, dan olahraga. Kita cari entropi dari setiap elemennya, dan ternyata yang terkecil adalah elemen dari olahraga. Lalu kita cari lagi dengan kelamin pria dan dengan berolahraga, kita cari elemen entropi dari elemen usia dan merokok. Dari elemen usia dan merokok ditemukan
entropi terkecil adalah milik usia, sehingga ditemukan dari setiap elemen tadi kita bisa menentukan tree dari setiap elemen tersebut. Dari kelamin yang menjadi entropi yang paling kecil, lalu di usia pria ini tadi datanya ada yang olahraga dan merokok. Lalu didapatkan rule sebagai berikut. Oke, sekian penjelasan decision tree machine learning dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Thank you.